Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan pertama setelah UTS dengan Ibu setelah sebelumnya itu dengan Pak Wildan sampai ke evaluasi granul ya. Nah, pada pertemuan setelah UTS ini kita akan lanjutkan setelah granul jadi, tentu akan proses selanjutnya itu adalah akan mencetak tabletnya ya. Sebelumnya juga mungkin sudah diketahui apa saja bagian-bagian dari alat cetak tablet yang penting gitu ya, karena nanti akan berkaitan atau akan bisa menjadi pembahasan pada materi selanjutnya, itu tentang hal-hal yang mempengaruhi atau permasalahan dari pencetakan tablet gitu ya. Apa saja masalah yang disebabkan dari alatnya, dari bahannya tentu sudah pasti gitu ya, bahan-bahan yang digunakan, kemudian alatnya ya, sehingga nanti apakah dia melekat di bagian die-nya atau punch-nya gitu ya. Nah, untuk keseragaman kadar sama keseragaman bobot juga ya dari si hoppernya tadi ya. Jadi secara umum itu 3 bagian utama dari alat cetak tablet yang wajib diketahui dan dipahami apa kegunaannya gitu ya, dimana dia gitu ya, untuk mencetak tabletnya itu untuk memanfaatkannya siapa, punch dan die atau hanya si punch-nya saja atau hanya si die-nya saja ya. Mereka sepaket ya, jadi kalau jawabannya itu adalah si punch dan die-nya. Oke, kita akan lihat apa saja evaluasi yang akan dikerjakan untuk tablet ini ya, karena ini berkaitan pada saat nanti di Senin depan praktikum offline untuk Tekfar ya. Oke, capaian perkuliahan ini diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat mengetahui apa saja sih evaluasi tablet gitu ya, bagaimana cara mengevaluasinya, apa alat yang digunakannya gitu, apa teknik untuk evaluasinya, tentu saja nanti penarikan kesimpulannya ya, melakukan perhitungan dari evaluasi tersebut dan menarik kesimpulan bagaimana kesesuaiannya gitu ya. Nah, untuk kesesuaian ini FI yang digunakan adalah FI terbaru ya. Jadi kalau sudah ada yang FI 6 coba dilihat ke FI 6, tapi kalau tidak ada nanti baru diturunkan ke FI 5, 4 ataupun 3 ya. Perubahan FI tentu saja tidak secara seluruh itu berubah total, tapi akan ada penambahan ataupun pengurangan atau perubahan ya. Misalnya di teknik itu Ibu lihat kemarin itu ada perubahan dari kriteria ke larutan. Nah, kalau di FI 6 ini apakah dia lebih kurang sama dengan FI 5 atau tidak ya. Untuk soft file dari FI itu bisa di googling atau nanti akan Ibu share di grup. Oke, yang pertama kita lihat evaluasi keseragaman bentuk dan ukuran ya, evaluasi keseragaman bentuk dan ukuran. Prosedur kerjanya menggunakan 20 tablet yang diukur diameter dan ketebalannya ya. Jadi untuk evaluasi keseragaman ini, bentar. Oke. Jadi pada evaluasi keseragaman ini, keseragaman bentuk dan ukuran ya, kita akan membahas bentuk dan ukuran. Berarti apa yang akan diukur? Yang pertama itu adalah diameter dan ketebalannya. Diambil nanti rata-ratanya dari total berapa tablet yang digunakan ya. Bisa dilihat sekali lagi bahwa untuk mengevaluasi keseragaman bentuk dan ukuran ini, prosedur kerjanya adalah menggunakan 20 tablet yang diukur diameter dan ketebalannya. Yang diambil adalah rata-ratanya ya, rata-rata dari diameter dan tebalnya. Menurut FI 3 penafsiran hasilnya yaitu adalah bentuk tablet kecuali dinyatakan lain menetapkan bentuk tablet kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet atau 1/3 kali tebal
tablet ya. Oke, kemudian tujuannya untuk mengukur diameter dan ketebalan tablet. Nah, mungkin ini tahapan awalnya sekali itu adalah di segi preformulasinya. Kita mau menghasilkan suatu tablet yang diameternya tebal, ya diameternya besar atau kecil gitu ya. Terus ketebalannya yang bagaimana. Nah, ini kan nanti akan disesuaikan sama bagian punch dan die-nya, ukurannya ya. Jadi kalau memodif bentuk dari si tablet itu tadi, tebal, diameter, bahkan bentuknya gitu ya, mau peta, prisma, bulat ataupun bersegi-segi yang banyak gitu ya, itu bisa diatur dari si bagian punch dan die-nya. Ketebalan adalah satu-satunya variabel yang berkaitan dengan proses pencetakan. Ketebalan itu dipengaruhi oleh biji ruah, biji manfaat, dan sifat aliran massa cetak. Nah, bisa dilihat di sini aplikasi dari evaluasi granul sebelumnya ya. Pada evaluasi granul itu ada penentuan bobot jenis dari si granulnya. Bobot jenis apa saja? Ada yang nyata dan ada yang manfaat ya. Nah, hasil dari BJ tersebut dan juga perhitungan sifat alir atau evaluasi sifat alir dari si granul itu akan mempengaruhi dari massa cetak yang akan didapatkan ya. Mudah atau tidaknya si granul mengalir. Kan seluruh evaluasi granul itu targetnya adalah satu ya, melihat mudah atau tidaknya granul mengalir, karena akan mempengaruhi si hopper mengisikan serbuk granulnya ke dalam bagian die ya. Oke. Nanti pada saat praktikum kita akan menggunakan alatnya itu adalah jangka sorong ya. Nah, ini jangka sorong itu juga diketahui punya kita masih pakai yang manual ya. Ada dua skala yang akan dilihat gitu ya, skala nyatanya dan skala kecilnya gitu ya. Nah, jadi pahami lagi, cek betul nanti untuk penggunaan jangka sorong pada saat akan mengukur diameter dan ketebalan tablet ya. Oke, mungkin akan Ibu kasih contoh untuk perhitungannya ya. Untuk keseragaman ukuran dan bentuk ya, keseragaman ukuran dan bentuk. Syaratnya itu adalah diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Nah, ini yang dinyatakan oleh FI ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengkonversikannya ke secara matematis gitu kan. Kita akan konversikan. Berarti yang di sini yang berperan itu adalah si diameter tablet ya. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet, dan diameter tablet ini harus lebih besar dari 1/3 tebal tablet ya. Nah, ini adalah cara untuk mengkonversinya ya. Oke, ini adalah untuk mengkonversikan dari persyaratan keseragaman bobot dan ukuran. Jadi misalnya nanti saat diukur rata-rata diameternya itu adalah di 2,5 cm. Kemudian rata-rata tebalnya itu adalah 1,22 cm. Nah, pertanyaannya adalah sesuai atau tidak ya dengan persyaratannya ya. Oke, kita akan jawab ya. Ingat rumusnya tadi ya, bahwa itu diameter harus besar dari 3 kali tebal tablet dan
tidak boleh kurang dari 4/3 tebal tablet. Oke, kita langsung masukkan saja bahwa diameternya itu adalah 2,5. Apakah 2,5 ini besar dari 3 kali 1,22? Maksudnya kurang dari 3 kali tebal tablet, dan dia harus lebih besar dari 4/3 tebal tablet. Oke, 2,55 3 dikali 1,22, ini adalah 3,7. Kemudian 4 dikali 1,22 dibagi 3, 4 dikali 1,22 dibagi 3, 1,63. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dapat ini adalah dari konversi rumusnya tadi ya. Kita akan baca sekarang hasilnya lagi ya. Apakah ini sesuai dengan yang dinyatakan di FI. Tadi persyaratannya itu adalah diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal. 3 kali tebal berapa? 3 kali tebal itu adalah di sebentar, 3 kali 1,22, 3 dikali 1,22, 3,7 ya. Bahwa diameter tablet itu tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Tebal tabletnya berapa? 3,7. Berarti dia memenuhi persyaratan tidak boleh lebih dari 3 kali tebal. Nah, kemudian dan tidak kurang dari 1/1/3 atau 4/3 kali tebal tablet. Tidak kurang. Artinya dia kan harus lebih daripada 1,63 hasilnya, dan dia juga memenuhi persyaratan ya. Berarti ini adalah penarikan kesimpulannya nanti adalah hasilnya sesuai ya. Nah, jadi nanti pada saat praktikum evaluasi pertama, beginilah cara untuk penarikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu sampai didapatkan dia, kita konversikan ke rumus matematikanya, menyatakan dia data rata-ratanya ini apakah dia sudah sesuai apa tidak dengan persyaratan dari FI ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Evaluasi kedua itu adalah kekerasan tablet ya. Tujuannya adalah menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada proses di proses apa saja, proses pengemasan, pengantaran atau distribusi, dan juga kaitannya dengan waktu hancur. Nilai kekerasan bergantung pada bobot tablet. Kaitannya adalah berbanding lurus, makin besar tablet maka akan makin keras pula tablet yang akan dihasilkan ya. Jadi kekerasan tablet itu tujuannya adalah untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada proses pengemasan, penghantaran dan distribusi, juga kaitan dengan waktu hancur. Nanti tolong dibedakan keras ini sama yang kerapuhan atau ketahanan ya. Keras ini betul-betul dia tidak terjadi pecah tabletnya. Kalau rapuh atau ketahanan itu targetnya adalah sumbing saja atau pecah sedikit saja pada bagian tepi-tepi dari tablet, dari sisi tablet. Tapi kalau kekerasan ini yang ditarik itu adalah pecahnya, bisa terbagi 2 kah atau terbagi lebih dari 2 gitu ya. Oke, alat yang digunakan istilahnya itu adalah hardness tester ya, tes dari kekerasan. Apa saja namanya? Itu ada Strongkop, Stockesmon 1. Nah, nanti Stockesmon 1 itu kita masih ada di labor secara manualnya. Cuman perlu usaha sedikit untuk menggunakannya karena agak maklum lah ya, sudah lama, jadi agak kurang perlu tenaga untuk memutarnya. Tapi alhamdulillah kita sudah punya yang digital. Nanti bisa dicobakan antara Stockesmon 1 ataupun yang digital. Prosedur kerjanya menggunakan 20 tablet yang diukur kekerasannya menggunakan alat, kemudian hitung rata-ratanya. Ini simpel aja ya. Kerjanya cuma menghancur-hancurkan dari si tablet.
dengan persyaratannya adalah untuk bobot kurang dari 300 mg 4-7 kg per cm kubik. Kemudian bobot tablet besar daripada 400-700 mg, kekerasannya adalah 7-12 kg per cm kubik. Nah, berarti untuk penafsiran kesimpulannya dari rata-rata kekerasannya tadi kita lihat misalnya bobotnya di 300, rata-ratanya adalah 5, berarti dia sesuai. Kalau bobotnya 650 tetapi kekerasannya adalah 5, berarti dia tidak sesuai, tidak keras ya, tidak tahan terhadap proses mekanik yang akan dilaluinya nanti setelah diproduksi. Oke. Nah, ini yang Stokesmo 1 yang manual ini ya. Untuk yang otomatik itu mungkin bisa dilihat di video yang udah Ibu share, lebih kurang seperti itu ya. Jadi nanti akan ada alat akan menekan langsung, tidak seperti yang digambar ini. Oke. Selanjutnya itu adalah friabilitas dan fleksibilitas ya. Ini adalah ketahanan ya. Ketahanan itu tahan terhadap apa saja nanti. Ada dua, kan ada dua namanya, fria dan friksi, itu pada saat produksi dan pada saat nanti dia didistribusikan. Merupakan parameter untuk menguji ketahanan tablet ya. Tujuannya yang pertama itu adalah friabilitas, ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Dan ini untuk proses distribusi. Alat yang digunakan adalah friabilator ya. Friabilitas untuk pada saat distribusi ya, ketahanan terhadap gesekan, artinya gesekan di mana dengan si strip, antara strip gitu ya. Nah, ini yang untuk yang friabilitas atau pada saat proses distribusi. Nah, untuk yang saat proses produksinya itu namanya adalah fleksibilitas ya, gesekan sesama tablet. Dilihat juga dari video proses mencetak tablet dengan mesin ya, bukan yang manual itu. Kan ada hasil tabletnya itu kan akan terkumpul. Nah, itu akan saling bergesekan dia nanti. Nah, itulah yang digunakan untuk tujuan dari fleksibilitas. Diharapkan gesekan antara sesama tablet yang bertemu setelah diproduksi itu tetap bagus gitu ya. Alat yang digunakannya itu adalah abrasion tester. Prinsip pekerjaannya baik fria dan friksi itu adalah menimbang bobot awal dan bobot setelah pengujian dari 20 tablet, kemudian dihitung persen friabilitas dan fleksibilitasnya. Ya, ini rumusnya. F sama dengan W0 per WT per W0 dikali 100%, dimana F adalah persen fria atau fleksibilitasnya, W0 adalah bobot awal, dan WT adalah bobot setelah pengujian. Untuk penafsiran hasilnya, nilai F dinyatakan baik jika kurang dari 1%, ya, jadi ada rank 0,8 sampai 1%. Jika F lebih dari 1, maka tablet dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambah kekerasan tablet ya. Tetapi tidak ujuk-ujuk langsung ditambahkan saja bahan pengisi lainnya ya, artinya akan diformulasi ulang ya. Oke. Nah, ini untuk alatnya ya. Bisa dilihat di sini ada dua lempengan ya. Yang di bawah ini abrasion drum dan ini adalah friability tester ya. Nah, inilah bedanya nanti dari alat ya. Nanti dilihat di labor juga akan ada dua alat yang seperti ini. Ada yang satu sekatnya dan ada yang banyak sekat-sekatnya ya. Tadi yang satu sekatnya ini adalah friabilitas ya. Friabilitas ini adalah pada saat distribusi. Nah, kalau yang banyak sekat-sekatnya ini adalah untuk yang saat produksinya. Ya, itu bedanya. Oke. Kita akan cobakan pemahamannya di contoh kerjanya ya. Oke, yang ketiga itu adalah fria dan fleksibilitas ya, ketahanan atau kerapuhan. Rumusnya itu adalah W0 dikurang WT per W0 dikali 100% ya. Targetnya adalah di 0,8 sampai 1% yang sesuai. Oke. Diketahui W0-nya. Tablet yang digunakan itu ada
20 ya. Diketahui bobot 20 tablet awal atau ini adalah W0 itu adalah misalnya di 10 gram ya, 10 gram ketinggian ya, itu misalnya adalah di 1 gram. Kemudian setelah dilakukan pengujian, bobot tabletnya itu adalah bobot 20 tablet setelah diuji. Pertanyaannya sebelumnya adalah apakah 20 tablet yang diuji di awal itu ditimbang beratnya 1 gram, setelah pengujian, setelah dibersihkan, apakah langsung saja semua yang 20 tablet tadi ditimbang sama seperti yang di awal? Tidak ya, jadi persyaratannya atau kondisinya adalah dicek terlebih dahulu si kondisi masing-masing tablet. Ada yang lecet kah, ada yang sudah pecah kah di ujungnya. Nah, syaratnya itu adalah syarat untuk WT hanya tablet utuh, hanya tablet utuh setelah pengujian ya. Jadi bisa jadi si yang WT-nya itu tidak 20 lagi nanti yang akan kita timbang ya. Bisa jadi nanti si WT itu hanya di 19 atau 8, sehingga kemungkinan untuk bobotnya tadi itu juga akan berkurang menjadi di 0,97 misalnya gitu ya, 0,97 gram ya. Jadi harus dicek dulu masing-masing tabletnya apakah dia ada yang bocet, ada yang pecah di tepi-tepinya gitu ya. Dan kalau ada kondisi yang seperti itu, makanya yang sebelum tablet yang 20 ini ditimbang sebelum dievaluasi, setelah ditimbang dicek betul kondisi dari tabletnya, yakinkan tidak ada yang rusak ya. Kalau ada yang rusak ganti sama yang masih utuh, karena nanti akan membingungkan pada saat setelah evaluasinya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di rumusnya tadi itu adalah 1 dikurang 0,97 per 1 dikali 100% ya. Dapatnya adalah di 3% ya. 3% untuk persyaratannya ini adalah dia tidak sesuai, karena tadi persyaratannya adalah 0,8 sampai 1%. Nah, ini artinya adalah si tabletnya itu adalah mudah rapuh ya. Artinya penarikan kesimpulan atau pembahasannya nanti dia mudah rapuh. Baik, kita lanjutkan ke evaluasi keempat. Itu adalah keseragaman bobot dan keseragaman kandungan ya. Perbedaannya adalah pada jumlah zat aktifnya. Untuk keseragaman kandungan itu adalah jika tabletnya itu dosisnya kecil atau kurang dari 50 mg atau 50% dari si persentase zat aktifnya. Kalau keseragaman bobot itu adalah tablet dengan dosis besar atau lebih dari 50 mg dan kadarnya itu lebih dari 50% dari total bobot sediaannya tadi. Yang pertama kita lihat di sini adalah keseragaman bobot. Tujuannya untuk mengetahui keseragaman bobot untuk sediaan yang mengandung satu zat aktif dan sediaan yang mengandung 2 atau lebih zat aktif. Keseragaman bobot. Bobot itu adalah keberatnya tadi ya. Prinsip kerjanya menentukan bobot rata-rata dan persen penyimpangan bobot rata-rata dari 20 tablet yang diuji yang dibandingkan dengan tabel ketetapan bakunya, kemudian menghitung standar deviasinya. Ya, jadi ini ada perhitungan melihat standar deviasi. Cara kerjanya ditimbang bobot satu persatu tablet sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung rata-ratanya sampai ke mendapatkan standar deviasinya yang akan panduannya adalah di kolom keseragaman bobot ini yang masih di FI 3 ya.
bakal di sini adalah untuk menyatakan bobot rata-rata dan berapa penyimpangan bobot rata-rata yang masih diperbolehkan. Jika bobotnya adalah di rank 151 sampai 300 mg, tabel A itu hasilnya adalah 7,5% dan tabel B 15% ya. Penafsiran hasilnya itu adalah tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata kolom B ya. Jika misalnya tadi itu adalah di bobotnya 300 mg, berarti kolom A itu masih diperbolehkan 1 yang tidak sesuai ya dari bobot keseluruhan. Nah, kalau kolom B itu sama sekali tidak boleh ada satupun yang menyimpang dari kolom B. Artinya tabel ini menyatakan suatu rank ya, 7,5, minimumnya dan maksimumnya adalah 15. Boleh ada yang lebih dari si kolom A ini, tetapi tidak boleh ada satupun yang lebih dari kolom B. Seperti itu maknanya ya. Nanti kita akan lihat di cara perhitungannya. Kita lanjutkan dulu ke keseragaman kandungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah setiap tablet mengandung zat aktif dalam batas rentang yang ditetapkan. Kalau yang tadi mengetahui bobotnya, berat dari tablet yang sudah dicetak. Kalau keseragaman kandungan untuk mengetahui apakah si zat aktif yang ditentukan di awal tadi itu misalnya kandungannya itu adalah di 500 mg, apakah satu tablet yang dihasilkan itu memiliki zat aktif sebanyak 500 mg tadi. Penafsiran hasilnya adalah kadar zat aktif masing-masing tablet dalam rentang sesuai dengan persyaratannya di farmakope ya. Kalau di sini misalnya adalah di 85 sampai 115%. Artinya dalam satu tablet itu harus dalam rentang ini. Tidak boleh kurang dari 85 dan lebih dari 115%. Misalnya kalau dia 500 mg berarti tidak boleh dia kurang dari 450 gitu ya. Kemudian tidak boleh pula lebih dari 550. Seperti itu kalau kita menganalogikan ke kadarnya tadi ya. Untuk simpangan baku relatifnya itu kurang dari 6% ya. Oke. Penetapan kadar. Oke. Terus selanjutnya kita lanjutkan dulu ke evaluasi kelima, itu adalah penetapan kadar ya. Nah ini evaluasi terakhir di pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua, itu tentang waktu hancur dan disolusi, sekaligus nanti cara perhitungan dari evaluasi bobot dan kandungan. Oke, penetapan kadar itu uji kuantitatif untuk mengidentifikasi kadar yang terkandung dalam suatu tablet ya. Penetapan kadarnya, prinsip kerja adalah menghitung kadar obat yang terlalu dalam medium pelarutnya berdasarkan data absorbansi yang didapat dari pengukuran menggunakan spektro UV visible. Berarti di sini alat untuk mengukur atau mengetahui kadarnya tadi itu adalah spektrofotometer UV visible. Untuk UV visible atau UV biasa itu tergantung dari si zatnya, berwarna atau tidak dia ya. Oke, ini penafsiran hasilnya 85 sampai 115%. Jadi penetapan kadar itu lebih kurang sama dengan yang penetapan lanjutan dari keseragaman kandungannya tadi ya. Oke, yang cara kerja yang pertama itu adalah menentukan panjang gelombang cara kerjanya itu adalah yang pertama penentuan panjang gelombang maksimum zat uji. Yang dicari itu adalah absorbansinya. Apa tujuan penentuan panjang gelombang maksimum? Artinya panjang gelombang maksimum adalah kan definisinya adalah pada panjang gelombang berapa si zat uji itu terserap secara maksimal ya. Jadi makanya yang pertama itu adalah dicari dulu karena targetnya adalah nanti absorbansinya itu akan digunakan untuk penentuan kurva kalibrasi ya. Jadi panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang penyerapannya paling maksimal ya. Kalau tidak kan berarti nanti kurang sesuai data yang diharapkan ya. Belum terserap sempurna tapi kita sudah ambil gitu ya.
nanti penetapannya bisa tidak sesuai hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua tahapannya adalah pembuatan kurva kalibrasi ya. Jadi setelah dicari panjang gelombang maksimum, didapat absorbansinya, dilanjutkan ke pembuatan kurva kalibrasi. Data yang diperoleh adalah absorbansi dari tiap-tiap konsentrasi larutan serial yang dibuat. Nah, nanti si zat aktifnya itu akan dibuat beberapa konsentrasi larutan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan persamaan regresi nanti gitu ya. Persamaan regresinya dilihat beberapa serial konsentrasi yang masuk dalam rank absorbansinya ya, karena di UV visible tadi adalah di 400 sampai di 800 nanometer ya. Berarti kurva kalibrasi itu untuk mendapatkan persamaan regresi. Tabel atau grafik persamaan regresi. Tahapan selanjutnya adalah penetapan kadarnya. Baru nanti dilanjutkan dengan penetapan kadar. Data yang diperoleh adalah absorbansi dari si zat ujinya tadi. Data yang akan ditentukan kadar dan kadar zat aktif yang terlarut ya. Jadi ini adalah tahapan kerja penetapan kadar. Untuk penetapan kadar mungkin tidak akan kita kerjakan di labor karena ini juga akan memakan waktu yang cukup lama, sama dengan nanti di disolusi, sehingga kita akan hanya mengulik atau membahas dari jurnal saja ya. Lanjut ke ini tahapannya ya, penentuan panjang gelombang maksimum. Ini mungkin hanya mengulang saja karena di kimia dasar ini sudah dipelajari ya. Perhitungan larutan induk dalam ppm, persen per mili, persen per million ya. Kadar per volume ya, diubah menjadi mikrogram per mililiter. Kadarnya biasanya miligram per volume mili, itu dirubah menjadi mikrogram per mililiter, itu yang dengan ppm ya. Contohnya di sini adalah zatnya itu 65 mili dilarutkan dalam 50 mililiter, 69 mg dilarutkan dalam 50 ml, dihasilkan 1,38 mg per mililiter sama dengan 1380 mikrogram per mililiter atau 1380 ppm. Jadi data panjang gelombang maksimum itu di dalam ppm ya. Kemudian menghitung volume larutan serial. Nah, ini misalnya di konsentrasi 5 mikrogram per mililiter ya. Maaf itu typo. Jadi ini pakai rumus pengenceran ya. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Jika diketahui V1 kadar zat aktif yang pada konsentrasi yang pertama tadi itu adalah 1380 ppm, berapa volumenya yang akan dipipet. Nah, ini volume persamaannya ya. 10 ml dari mana itu untuk labu ukur yang untuk melarutkan 5 mikrogram tadi itu, sehingga didapatkan volume yang akan dipipet itu adalah 0,036 ml ya. Bisa dilihat di diktat, ini ada beberapa serinya 5, 7, 9 gitu ya. Nah, itu dihitung masing-masingnya. Nah, datanya tadi itu akan dimasukkan ke tabel kurva kalibrasi ini. Konsentrasi 5 itu berapa absorbansinya, 7 berapa absorbansinya ya. Lanjut ke pengolahan data. Data tabel dari tabel data kurva kalibrasi, tentukan persamaan regresinya dan buat grafik antara konsentrasi sumbu X terhadap absorbansi atau sumbu Y-nya ya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan persamaan regresi menggunakan Excel ya. Ada beberapa cara untuk penentuan regresi ini. Yang paling mudahnya itu adalah menggunakan Excel ya. Nah, nanti ini silakan di screenshot saja untuk langkah-langkah pengerjaannya ya. Jadi sehingga nanti langsung didapatkan kurvanya. Oke, nah ini prosedur penetapan kadarnya. Mencari bobot tablet yang setara, timbang bobot seluruh tablet, hitung kadar seluruh tablet dan hitung kesetaraannya. Nanti bisa dilihat di diktat itu setelah digerus, serbu yang diambil itu adalah setara dengan sekian misalnya. Nah, ini adalah untuk perhitungan kesetaraannya.
kadar yang diminta per kadar seluruh tablet dikali bobot seluruh tablet ya. Ini adalah prosedur mencari bobot tablet yang setara. Timbang bobot seluruh tablet dulu, hitung kadar seluruhnya dan hitung kesetaraannya. Kadar yang diminta per kadar seluruh tablet dikali bobot seluruh tablet. Nah, ini adalah contohnya ya. Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan Untuk selamat datang buat yang baru mampir di tadi. channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan Setelah aktifkan didapatkan bobot loncengnya biar kalian bobot semua nggak kesetaraan, ketinggalan video aku yang mungkin terbaru. lewat dulu untuk bobot kesetaraan Karena ya. aku Ini bakalan adalah, bikin video yang contoh pastinya soal menarik menghitung dan kesetaraan. bermanfaat Diketahui buat bobot satu ditonton. tablet paracetamol 500 mg adalah Nah, kali ini aku mau merekomendasikan 10 backsound lagu yang estetik yang bisa kalian pakai di video kalian. adalah bobotnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. 250 mg serbuk dari 10 tablet paracetamol tersebut ya. Nah, ini caranya. Bobot 1 750, berarti bobot 10 7500 mg. Kadar 1 500 berarti kadar 10 adalah 5000 mg. Sehingga kesetaraan 250-nya 250 mg per 5000 mg dikali 7500 mg. Sehingga didapatkan kesetaraannya atau yang akan ditimbang nanti dari 10 tablet yang digurus itu hanya 375 mg. Ya, itu adalah untuk mengetahui kesetaraan. Kita kembali lagi ke setelah mendapatkan kurva persama regresi tadi ya. Nah, ini ya. Untuk setelah didapatkan bobot kesetaraan, dilakukan proses penginciran dan pengukuran absorbansi. Setelah didapatkan harga absorbansi, hitung kadar dengan menggunakan rumus persamaan regresi ya. Misalnya absorbansinya 0,3043. Persama regresi itu adalah Y sama dengan AX plus minus B. Absorbansi yang didapat menjadi data Y, yang dicari itu adalah X. Berarti masukkanlah 0,3043 itu di Y, ganti Y dengan 0,3043. A dan B itu didapatkan dari rumus dari Excel itu tadi. Itu sudah langsung ada data A dan B-nya. X itu yang dicari atau kadar dan konsentrasinya. Tadi kan itu penetapan kadar ini untuk data yang ditentukan adalah kadar dan kadar yang terlarut. Dan penetapan kadar ini lebih kurang itu sama konsep perhitungannya nanti dengan disolusi. Oke, silakan dipahami lagi, disimak lagi, dikaitkan dengan diktat yang sudah Ibu share. Contohnya itu bagaimana ya untuk pengerjaannya, sehingga nanti pada saat praktikum itu sudah jelas untuk perhitungannya ya. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.